Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan. Mudah-mudahan saat ini yang kurang di dalam rezeki, Allah bukakan pintu rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang bermanfaat sampai ke akhirat. Yang belum dapat jodoh dipertemukan jodohnya. Yang dalam keadaan sakit Allah angkat penyakitnya. Setiap orang yang mendapatkan suatu kenikmatan ditambahkan lagi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kenapa saya di awal-awal ini mengangkat kedua belah tangan? Selalu berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi SAW? Jika ada suatu perkumpulan di mana perkumpulan itu di dalamnya menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi, maka setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Amin gitu. Masa amin aja kudu disuruh? Doanya pasti dikabulin, hajatnya pasti dikasih. Yang mau kawin lagi? Amin aja. Bapak tanggung jawab ya Pak. Tanggung jawab loh dunia akhirat kalau anaknya belum nikah, yang perawan, yang perempuan. Ya, tanggung jawab dunia akhirat. Kalau sudah nikah, urusan suaminya. Biarin urusan suaminya. Suaminya mau puter sono, puter sini, terserah. Wajib hukuman daripada suaminya. Karena tanggung jawab orang tua udah selesai. Kalau laki-laki sampai yaumil qiyamah orang tua tanggung jawabnya. Tuh bedanya laki-laki sama perempuan. Padahal perempuan itu masuk surga paling gampang. Mau tahu caranya? Benar. Nggak nyesel. Kan mulai ragu-ragu. Saya mau tanya dulu sama ibu, Bu mau nggak masuk surga? Benar. Nggak nyesel. Mau dikasih tahu? Nih pasang kupingnya benar-benar. Kalau ibu mau masuk surga paling gampang. Penasaran lo kan? Nah, kasih tahu nggak ya? Pak, kalau bisa Bapak direkam Pak. Simak saya ngomong. Tuh dengar kata Habib. Ya? Boleh nggak Pak? Disimpan ya? Direkam baik-baik. Ibu mau masuk surga. Yang punya suami, banyak nggak di sini? Bu, saya tanya sekali lagi, ibu mau masuk surga nggak Bu? Izinin suami kawin lagi, surga tempatnya. Lah, Nabi yang ngomong, bukan Rifki, bukan. Jangan tuntut saya ya. Ini demi Allah, demi Rasulullah. Di dalam hadis Nabi SAW, seorang istri yang membolehkan suaminya nikah lagi, surga tempatnya. Amin gitu. Tenang Pak, saya belain Pak. Saya ngelihat Bapak ini muka-muka penuh harapan. Nggak bisa ngelihat tenda, ngelihat pelaminan gawaan ini gemeter aja. Saya ngelihat muka-muka Bapak ini, ya Allah kesian benar. Tenang Pak, tenang. Bu, boleh? Bodoh amat Bib, mau masuk surga kayak mau kagak. Kumaha aing bae. Saya ngerti bahasa Sunda cuman begitu-gitunya aja. Bu, jangan marah ya. Jangan marah. Karena itu hadis, ini dalam syariat. Kita ngomong agama bukan nih. Ngomongin agama, kita bukan hawa nafsu. Sekarang kalau ibu masih juga nggak yakin, yuk kita bahas firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, tenang Pak, gue kasih lobang loh. Tenang. Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya dulu, tapi ibu yang jawab ya. Salat 5 waktu siapa yang mewajibkan? Masa Allah nggak tahu? Salat 5 waktu yang mewajibkan siapa? Allah. Jika tidak melakukan hukumannya dosa besar. Zakat hukumnya apa? Wajib. Yang perintahin Allah. Jika tidak melakukan zakat dosa besar.
puasa bulan Ramadan. Siapa yang mewajibkan? Yang perintahin. Kalau nggak puasa bulan Ramadan, dosa besar. Nggak ada dosa doang, nggak ada dosa besar. Kenapa? Karena itu adalah suatu prinsip di dalam Islam. Faham? Pergi haji hukumnya apa? Bagi yang mampu. Kalau nggak melakukan, Nabi menegaskan mereka yang memiliki harta, uang, setiapnya punya kemampuan, tapi tidak ingin melaksanakan haji, kata Nabi SAW, tinggal pilih mau mati secara Yahudi apa Nasrani. Betul apa enggak? Berarti hukumnya wajib. Jika tidak melakukan, dosa besar. Faham ya? Sudah paham sampai sini? Nikah 2 boleh apa enggak? 3, 4, 5, enggak, 4 doang, maruk loh. Boleh. Bib hari kan ada 7, koplak nih namanya nih, dengkul nih copot. Kayak yang subur. Hari 7 bini 9, 2 buat apa? Serep Bib. Saya ketemu sama yang subur, rumahnya alhamdulillah nggak jauh di Jakarta sama saya. Yang, ya Allah yang udah peot. Mana bininya cakep-cakep banget lagi Pak, Masya Allah. Kenapa mau sama yang subur? Yahud Bib. Kenapa sih? Berarti 2 boleh ya, 3 boleh ya, 4 boleh ya. Siapa yang perintahin? Siapa yang membolehkan? Urusan ibu apa nggak ngebolehin? Emang ibu jauh lebih mulia dari Allah? Wah besok nih Habib kayaknya gue nggak undang lagi nih. Bib, saya pengen ngizinin suami saya nikah lagi, tapi sakitnya Bib, ya Allah Bib, saya nggak bisa dimadu Bib. Kalau gitu digula. Ini Iman kayaknya lagi cari ancang-ancang nih Iman nih. Ini kayaknya pelaminan pertama 3 bulan, pelaminan kedua. Kenapa sih yang setiap perempuan ini nggak terima kalau suaminya nikah lagi? Kenapa? Karena jaminannya surga. Syaitan akan membisikkan, nggak boleh, jangan, enak aja, ntar dibagi 2 rezeki lo kurang, ntar uang make up lo berkurang, uang dandanan lo, uang semuanya berkurang. Cintanya ntar dibagi, dia lebih cinta sama yang kedua karenanya lebih semok. Kan begitu. Tuh ibu udah dia ngomong bahaya. Tapi apa diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya? Jika satu mencukupi, kata Allah, di dalam syariat, di dalam ketentuan hak kepada laki-laki, nggak boleh, cukup 1. Alhamdulillah, lega napas Bib. Tuh Pak, denger tuh Pak tuh. Nah sekarang saya juga mau ngasih juga amanah buat ibu-ibu. Kenapa saya banyak nasihatin perempuan? Karena demi Allah, demi Rasulullah, perempuan zaman sekarang yang namanya istri sama suami berani banget. Betul nggak? Melotot sama suami, pulang telat dikit ngoceh sampai subuh. Betul begitu, betul. Saya ngomong banyakin perempuan ini kenapa? Karena di neraka itu paling banyak apa? Laki-laki apa perempuan? Karena nggak ngizinin suaminya kawin lagi. Kembali lagi ke situ. Satu ibu udah pulang, mulai gerah nggak dengerin suami kawin lagi. Dikit lagi juga emak-emak pada pulang nih. Terusin ya, terusin ya. Di neraka paling banyak apa? Perempuan. Apa di dalam kitab Duratun Nasihin, hadis Nabi SAW, di dalam riwayat tersebut dikatakan, saat aku Isra wal Mi'raj, aku diperlihatkan neraka dan paling banyak istri-istri yang berada di dalam neraka. Nah lo, istri siapa tuh? Insya Allah bukan istri kita, insya Allah, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ya ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang salehah semua.
Istri yang taat sama suami, istri yang taat sama Allah, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Siti Fatimah. Kenal Siti Fatimah? Putri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya, "Ya Rasulullah, wahai ayahku, apa yang membuat perempuan-perempuan atau istri daripada suami mereka itu ada di dalam neraka?" Yang pertama, ada yang diikat daripada bun-bunannya, diikat, ditarik oleh malaikat sampai otaknya berceceran. Dan yang kedua, ada yang terikat daripada payudaranya. Ada pula yang memakan daripada jasadnya sendiri. Ada yang membongkar isi perutnya, makan usus-ususnya. Dan ada juga kalajengking, ada juga yang namanya kelabang masuk daripada kemaluannya sehingga keluar dari duburnya, hancur isi daripada perutnya. Dengar nggak tuh? Serem nggak, Bu? Ini bukan dongeng ya, bukan dongeng, tapi ini kenyataan alal haq yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah mendengarnya nutup kuping. Siti Fatimah menutup kupingnya sambil menggelengkan kepalanya, gak sanggup dengarnya. Khawatir dirinya yang akan mendapatkan siksaan tersebut. Sedangkan Siti Fatimah Al-Batul Az-Zahra yang tersucikan dan yang teraman daripada siksa api neraka, masih menangis mendengar suara perempuan seperti itu. Sampai saat itu Siti Fatimah bertanya lagi, "Ya Rasulullah, tidak tahan aku mendengar daripada ceritamu ini. Aku ingin mendengar apa dosa daripada istri tersebut yang mereka ditarik daripada rambutnya sampai ke ubun-ubunnya, sampai tercecer otaknya, mereka yang sampai mati tidak menutup auratnya. Dan yang kedua, yang menggantungkan daripada payudaranya, mereka yang mengumbar jasad atau badannya untuk dilihat daripada laki-laki yang bukan mahramnya. Yang ketiga, mereka yang memakan daripada daging-daging jasad sendiri karena mereka adalah seorang wanita yang demen berhias untuk dipandang untuk orang lain, bukan untuk menyenangkan suaminya. Yang keempat, kata Nabi, kemaluannya dimasukkan daripada kalajengking dan daripada binatang-binatang yang sangat beracun masuk ke daripada alat kelaminnya, keluar sampai duburnya sehingga digerogoti daripada isi perutnya. Mereka yang tidak menjaga kemaluannya. Yang kelima, mereka yang membuka daripada isi perutnya, memakan makanannya daripada isi perutnya sendiri. Mereka yang menceritakan kejelekan suaminya. Ini kira-kira saya enggak menuduh, tidak berprasangka pun tidak. Insya Allah mudah-mudahan wanita yang berada di desa ini Allah selamatkan dari siksa tersebut. Saya nggak perlu ibu jawab, perempuan jawab, tapi renung sendiri. Dari sekian banyak yang diceritakan, ada nggak salah satunya yang saya tidak jaga daripada kehormatan suami saya? Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.